Vad takten alla fest hela mjöl från livets grottekvarn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wifdariski Nafid, mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hai teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang peran perempuan milenial di bidang agama. Di sini saya lebih fokus terhadap peran perempuan di bidang agama, yaitu agama Islam ya. Perlu teman-teman ketahui nih, pengertian peran perempuan yaitu seorang perempuan yang mempunyai status tertentu dan memiliki tugas yang punya tanggung jawab masing-masing dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sangat memuliakan perempuan dan menempatkan mereka setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, tidak mengherankan lagi apabila pada masa awal Islam banyak sekali perempuan yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai prestasi di berbagai macam bidang, terutama di bidang agama Islam. Contohnya seperti misalnya Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah, dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi nih buat para generasi perempuan milenial untuk berkiprah dalam bidang agama. Dalam Islam, perempuan mempunyai posisi masing-masing nih. Yang pertama, perempuan sebagai seorang anak, di mana orang tua tidak boleh melakukan diskriminasi kepada anak dan harus memperlakukan adil anak perempuannya dan memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu perempuan sebagai seorang pendidik. Perempuan merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka dari itu, perempuan mempunyai peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup anaknya. Dan seorang perempuan harus mempunyai tanggung jawab penuh untuk pendidikan anak-anaknya sehingga menjadi pribadi yang luhur. Yang ketiga yaitu perempuan sebagai seorang istri. Islam menempatkan posisi istri atau perempuan sejajar dengan mitra seorang laki-laki atau suami. Maka dari itu, suami hendaknya agar lebih memperlakukan istri dengan santun, sopan, dengan kasih sayang, dan penuh perhatian. Yang keempat yaitu peran perempuan sebagai seorang ibu. Peran perempuan sebagai seorang ibu sangatlah mulia. Dengan perempuan mempunyai fitrah hamil, melahirkan, menyusui, sehingga Allah menetapkan bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Dengan demikian, bahwa keriduan seorang ibu akan berdampak langsung bagi kehidupan anak-anaknya kelak. Nah, membahas tentang milenial pasti sangatlah berbeda kan dengan perempuan pada masa dahulu, yaitu ada beberapa karakteristik perempuan milenial pada zaman sekarang nih. Yang pertama, misal lebih cenderung terhadap gadget atau ponsel. Maka dari itu, yuk kita sama-sama lebih belajar lagi menggunakan gadget kita, menggunakan handphone kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, perempuan milenial wajib mempunyai medsos. Siapa sih zaman sekarang yang nggak punya medsos? Paling bisa dihitung dengan jari kan? Maka dari itu, yuk kita gunakan media sosial kita dengan sebijak mungkin dan lebih berhati-hati lagi. Ini yang ketiga, para perempuan milenial kurang suka membaca secara konvensional nih. Nah, banyak nih dari kita yang kurang suka baca buku. Maka yuk kita siasati bacaan kita. Kita lebih suka membaca lewat handphone, lewat platform manapun, agar bisa menambah wawasan kita. Ada satu kalimat pendek menurut saya, apa sih peran perempuan itu? Peran perempuan yaitu mendampingi, mengawal, mengarahkan generasi kita selanjutnya menuju kehidupan yang benar. Nah, perlu teman-teman catat nih, kenapa kehidupan yang benar, kenapa tidak kehidupan yang baik? Karena menurut saya, apabila benar insya Allah akan baik, tetapi apabila baik belum tentu benar. Kesimpulannya yaitu peran perempuan sangatlah penting bagi berbagai macam aspek kehidupan, terutama di bidang agama. Maka dari itu, yuk kita sebagai generasi perempuan milenial jangan lelah untuk terus belajar dan terus belajar. Dan jangan takut untuk berpendidikan tinggi. Sekian vlog dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam logika sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.